Ke Depok membeli duku. Selamat pagi Abang Empo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, tak pernah rasa sayangnya berkurang. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita, insya Allah mudah-mudahan taat sampai akhir hayat dan Amin. mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Baik, Sobat Fresnel, balik lagi bersama Jojo di sini, tentunya dalam podcast Dari Hati ke Haji, edisi spesial mini cabang. Masya Allah. Hari ini gitu ya, Masya Allah, di sebelah Jojo sudah ada dua perempuan wanita cantik, Masya Allah. Ibu-ibu pintar, ibu-ibu tangguh. Voice ini businesswoman juga. Nanti kita akan berbicara panjang lebar tapi sederhana banget, yang akan mengulik rahasia jitu, bagaimana sih caranya bisa menggabungkan antara peluang bisnis dengan peluang amal dalam satu aktivitas. Penasaran seperti apa? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung kenalan ya sama wanita cantik di sebelah Jojo. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Sobat Fresnel, Alhamdulillah hari ini Jojo berada di suatu daerah. Nama lokasinya adalah Pancoran Mas, Depok. Seperti itu ya. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nia dan sudah ada Ibu Siti Maria Ulfa, yang insya Allah nanti akan berbagi kisah, akan berbagi motivasi kepada Sobat Fresnel semua, bagaimana gitu ya perjuangan beliau ini berdua untuk bisa meraih ridhonya Allah gitu. Baik Ibu, kita kenalan dulu. Tak kenal maka ta'aruf nih. Monggo Bu Nia, Bu Maria Ulfa, bisa diperkenalkan bagaimana aktivitas sehari-hari dan bagaimana sih lingkungan di sekitar Pancoran Mas ini, Bu. Monggo Bu. Bu Ulfa aja Saya, Boleh. silakan. Iya. Saya Maria Ulfa. Ya. Alhamdulillah, perkenalkan. Saya di Depok, memang tapi kebetulan tidak tinggal di perumahan ini, perumahan sebelah. Ya. Alhamdulillah, saya juga saya ibu rumah tangga, putra 2. Alhamdulillah saat ini posisinya sedang menemani suami yang memang kebetulan pindah-pindah kota begitu. Itu, dan aktivitas saya kalau tadi disebut sebagai mompreneur, sedang belajar ya menjadi Masya Allah. mompreneur yang diridhoi oleh Allah. suami tentunya, tentunya, gitu ya. Jadi tidak akan melupakan hal yang utama seperti itu. Oke. Ya, itu. Oke, bagaimana dengan wanita yang di sebelahnya, sobat tercinta dari Ibu Ulfa? Monggo Bu Nia. Saya Bunia. Iya. Saya ibu dari 3 anak. Aktivitas harian saya tentu sebagai ibu rumah tangga ya mengurus anak ya. Oke. Jojo. Lalu kemudian saya menjadi pengurus beberapa komunitas. Oke, apa aja itu Bu Nia komunitasnya? Ada komunitas ekonomi di Depok, Oke. Genpro namanya. Iya, Genpro. Terus saya juga bersama teman-teman membentuk yayasan ya, yayasan pendidikan di Depok. Lalu kemudian pernah bersama Bu Ulfa di Salimah, sehingga saat ini saya masih menjadi pengawas di koperasinya. Masya Allah. Banyak ya aktivitas. Yang mungkin Pengacara. agak ketat pada saat ini selama pandemi itu, saya relawan pendamping UMKM dari Masya ACT. Allah. Gitu. Oh iya, ACT. Ya. Masya Sehingga Allah. menggabungkan antara aktivitas sosial yang ada unsur bisnisnya mungkin sudah biasa ya Bu Ulfa. Asik. Karena pada saat Bu Ulfa jadi ketua Salimah Depok, saya ketua departemen ekonominya. Oke. Kami sama-sama bangun Salimah di Depok. Oke, itu ya, Masya Allah. Jadi Sobat Fresnel, 2 wanita ini ternyata memang sudah hebat gitu. Berarti benar tadi kata saya di awal, berarti Mam yang sebelah saya ini udah tidak diragukan lagi gitu ya. Dan tentunya sudah mendapat ridho dari suaminya, Masya Allah. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Bu Maria Ulfa, Bu Nia, Barokallah. Hari ini hari Sabtu 8 Januari 2022 di awal tahun gitu ya. Ibu berdua sudah meresmikan perwakilan Fresnel di Pancoran Mas, Depok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat gitu ya. Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan ibu semua, karena ini adalah sebuah layanan, kita melayani para tamu Allah begitu ya. Bukan hanya kita mengejar bisnis saja, tetapi jauh dibanding itu ada unsur akhirat yang insya Allah menjadi ladang jariah kita bersama-sama, seperti itu. Pertanyaan sederhana yang saya ajukan adalah, Bu Maria dulu kenal Fresnel dari mana, Bu?
Saya, alhamdulillah tahun 2016 saya pernah berangkat umroh ya, bareng umroh plus Turki. Masya Allah. Bersama Pak Agus ya, Ya. sama Bunda Rita begitu. Allah. Dan saya melihat apa namanya, kekeluargaannya, terus ya walaupun kita sudah selesai kegiatan umrohnya, tapi persaudaraan masih tetap bisa terjaga. Ya. Kami juga merasa nyaman dan sesuai lah gitu dengan apa namanya yang memang diharapkan begitu. Nah itu yang jadi sebenarnya berarti sudah cukup lama ya kalau sampai hari ini. Nah, jadi saya tertarik memang gitu, wah kayaknya apa namanya mengantarkan atau membersamai saudara kita untuk bisa menunaikan ibadah itu bagi saya sesuatu banget, karena sesuatunya itu bukan dinilai dari sisi dunia saja, tapi bagaimana kita bisa membersamai supaya ibadahnya itu benar, supaya nyaman, supaya bisa maksimal. Mabrur tentunya. Mabrur tentunya, insya Allah seperti itu. Iya. Masya Allah. Sebuah perkenalan awal yang memang melekat di hati. Tadi saya menggarisbawahi bahwa Fresnel itu kekeluargaannya luar biasa, gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan saya boleh explore lebih jauh nih Bu, kita lihat nih di area Depok dan sekitarnya, travel haji dan umroh begitu banyak, gitu ya. Yang membuat Ibu yakin, apa sih yang membuat Fresnel berbeda dengan yang lain sih Bu? Ya, kalau saya perhatikan pada saat saya sudah bergabung dengan Fresnel sebelumnya, walaupun belum apa namanya untuk mini cabang ya, itu hal yang dominan dan menonjol dibandingkan yang lain adalah sesi edukasi. Baik. Sesi edukasi, dan di situ saya namanya apa istilahnya yang tepat, apa terdorong atau terpanggil. Saya tuh ingin sekali bisa aktivitas saya bisnis itu, terutama dalam hal ini travel yang memang saya inginkan sebelumnya, itu bisa diri saya bisa menjadi jembatan buat saudara-saudara saya yang lainnya yang mempunyai niat yang sama, dengan semua kemampuannya, dengan semua, ada yang mungkin terbatas ya, dari sisi berbagai macam, termasuk juga dalam hal ini adalah biaya dan sebagainya. Makanya saya ingin ini sebagai sarana saya bisa menjadi jembatan buat saudara-saudara yang lain, bahwasanya umroh atau haji itu bukan karena kita mampu, tapi memang Allah yang akan memampukan kita seperti Masya itu. Allah. Dengan kesungguhan niat tentunya. Betul. Masya Allah, sebuah niatan yang sungguh luar biasa, sahabat Fresnel. Jadi betul tadi kata Bu Maria Ulfa bahwa memang haji dan umroh itu bukan bagi yang mampu. Sekali lagi saya tekankan di sini adalah haji dan umroh bukan bagi yang mampu, tapi Allah yang akan memampukan siapapun yang mau. Nanti Allah yang akan memanggil, begitu ya. Nah, berkaca kepada impian dari Ibu Maria Ulfa nih Bu Nia, bahwa travel adalah sebuah bisnis yang diidam-idamkan, yang memang sudah dicita-citakan sejak lama, begitu kan. Apa sih yang bisa memotivasi Ibu Nia berkolaborasi dengan Bu Ulfa untuk akhirnya jatuh cinta, memutuskan kepada, oh ya udahlah, kita gabung di Travel Fresnel aja, gitu kan. Apa yang bisa memotivasi Ibu? Ya udah, bismillah kita buka mini cabang di Depok. Apa sih Bu latar belakangnya yang memotivasi Ibu? Lebih kepada melanjutkan silaturahim mungkin ya, atau mempererat barangkali Bu Ulfa ya, meningkatkan kemanfaatan bagi sesama, karena memang interaksi awal kita adalah bagaimana kami ya Bu Ulfa ingin memberikan manfaat lebih untuk orang-orang di sekeliling kami dengan aktivitas sosial kami pada saat itu di Salimah ya Bu Ulfa. Lalu kemudian jarak memisahkan kita dengan aktivitasnya masing-masing. Dan saya pernah punya sedikit pengalaman. Gimana nih Bu ini? 2014 itu saya bersama 4 teman saya bikin PT Travel Haji dan Umroh. Oh, sama juga. Sehingga ada sedikit lah pengalaman saya untuk membawa rombongan ya, membawa jamaah. Hanya memang karena core bisnis saya adalah di properti, sehingga pada saat itu
saya dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke bisnis masing-masing gitu. tidak melanjutkan sehingga PT tersebut mati suri gitu ya. Oh gitu. Terus kemudian Bu Ulfa mengajak untuk di Fresnel, tentu Bu Ulfa jauh lebih paham daripada saya ya Mas ya. Tapi saya percaya bahwa tentu Bu Ulfa tidak akan sembarang memilih. Betul. Ya, sehingga Bismillah dengan tadi ya utamanya adalah kami merasa memiliki visi dan misi yang sama, memiliki cara yang sama untuk meningkatkan kemanfaatan kami bagi sesama, produktivitas kami. Dan saat ini kami memilih bersama di Fresnel. Jadi mohon doanya. Siap. Semoga niat baik ini Allah mudahkan. Amin. Semoga Allah ridhoi Bu Ulfa, sehingga Fresnel bisa menjadi alternatif bagi siapapun yang merindu Baitullah. Masya Allah, sebuah statement yang luar biasa Bu Nia. Jadi kalau misalkan kayak orang udah jatuh cinta gitu kan, ibarat kata nih Bu Nia dan Bu Ulfa sudah punya chemistry sejak lama, ditumbuhkan menjadi sebuah apa ya, benih-benih cintanya itu diwujudkan dalam bentuk ini. Aksi nyata. Jadi bukan hanya wacana ya Bu Ulfa ya. Ini adalah sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh ibu berdua. Tentu adalah untuk memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi semua orang siapapun yang memang ayo kita bareng-bareng ke Baitullah gitu ya. Jadi asas manfaat di sini ditekankan Sobat Fresnel. Jadi khairun nas anfa'uhum linas diterapkan di sini. Jadi asas kebermanfaatan. Jadi bagaimana caranya Bu Nia dan Bu Ulfa bisa lebih bermanfaat khususnya untuk lingkungan sekitar. Terakhir nih Bu Maria Ulfa dan Bu Nia, boleh dong share rahasia apa sih yang dimiliki oleh ibu berdua gitu kan. Perjalanan ini bukan perjalanan yang pendek saya rasa gitu kan. Ada pengalaman jauh mungkin bertahun-tahun sehingga ibu bisa menemukan chemistry yang luar biasa sampai pada akhirnya di hari ini ibu memutuskan untuk bisa membuka cabang bareng-bareng di sini ya di Pancoran Mas Depok. Apa sih Bu tips and triknya, rahasia jitu apa yang bisa ibu-ibu share ke Sobat Fresnel? Semoga yang melihat juga bisa termotivasi gitu ya untuk bisa segera memprioritaskan haji dan umroh dalam hidupnya. Monggo Bu. Dari Bu Ulfa dulu barangkali. Ya, kalau apa namanya, kami kenapa bisa menjalin kerjasama ini tadi seperti yang dikatakan sama Bu Nia, karena sudah lama bersahabat juga dan kami sudah tahu masing-masing seperti apa. Kita mempunyai visi yang jauh ke depan tuh sama, gitu. Walaupun kami berbeda orangnya, tapi perbedaan itu justru seperti kanan dan kiri gitu ya, saling melengkapi gitu. Justru disitulah apa namanya, mungkin justru disitulah chemistry tumbuh gitu ya, bukan kemudian yang sama-sama persis gitu, tapi karena dari perbedaan itu jadi indah ya, seperti pelangi lah, anggaplah seperti itu. Bu Ulfa lebih ustazah gitu. Enggak. Saya lebih driver. Ya, kalau untuk apa namanya, bagaimana apa lebih ini lagi memotivasi teman-teman dan siapapun yang menyaksikannya, itu tentu yang paling utama dari kami adalah bagaimana kita bisa meluruskan niat kita. Yang pertama itu yang paling utama, karena apapun kegiatan amal kalau tidak benar niatnya sayang. Kemudian yang kedua adalah kalau apa patah Arab ya mungkin ya, manjada wajada begitu ya. Barang siapa bersungguh-sungguh maka Allah akan mudahkan gitu ya. Bersungguh-sungguh kita mengilmui ibaratnya gitu. Mengilmui tentang umroh kalau kita memang sudah berazam berumroh, bersungguh-sungguh mengilmui haji kalau kita memang dalam sekian tahun gitu ya akan menunaikan ibadah haji. Jadi berangkat dari ilmu. Pun demikian kalau misalnya tadi ngomong bisnis ya, kolaborasi dan sebagainya, kita juga berangkat dari ilmu juga. Bagaimana kita bisa menjadikan apa namanya, ilmu ini landasan kita untuk bisa menjadikan bisnis kita ini kolaborasi ini barakah. Bukan hanya di dunia keberkahannya, tapi juga kita rasakan nanti sampai di akhirat seperti itu. Tiga rahasia jitu dari Bu Ulfa, dari Bu Nia selaku driver. Isi bensin. Apa nih Bu Nia? Mobilnya ada bensinnya. Siap.
Apa nih Bu Nia? Saya suka dengan tagline-nya Fresnel ya. Apa tuh Bu? Saya ingat ada kalimat saat peluang bisnis bertemu dengan peluang amal. Oke. Saya mungkin punya sedikit pengalaman berbisnis aneka jenisnya. Pernah punya pengalaman sedikit juga di travel haji dan umroh. Jadi bahwa benar bisnis ini berbeda dengan bisnis yang lain gitu ya. Makanya meluruskan niat itu menurut saya harus dilakukan oleh calon jamaah dan juga kami kita gitu Bu Ulfa sebagai pengelola ya Mas Jojo. Karena apa? Karena memang manakala kita sudah niatkan ibadah, maka ujian itu akan dimulai. Betul. Dan itu dimulai sejak kalau calon jamaah sejak mendaftar. Yes, setuju. Kami sejak memutuskan untuk mengelola. Ujian jadi siap-siap aja gitu kan dengan ujian yang akan datang terus menerus. Betul. Dari mulai misalnya pengelola tentu diminta komitmennya, diminta integritasnya, kredibilitasnya, amanahnya itu pengelola ya. Lakukan sebaik mungkin. Nah, calon jamaah juga seperti itu. Jadi kebayang nggak Mas, calon jamaah dengan segala harapannya, terus kemudian menimpakan atau menumpahkan ke kami, ke kita, tanggung jawabnya. Iya, seolah-olah kitalah yang akan membawa mereka ke sana, tapi sesungguhnya tidak gitu loh. Sesungguhnya kita hanya fasilitator, gitu ya. Karena yang kita akan kunjungi itu adalah Baitullah, rumah Allah. Kalau kita berkunjung ke rumah manusia saja, yang saya ingat itu adalah dalam salah satu hadis ya, ketika yang punya rumah itu tidak berkehendak kan kita harus pulang ya Bu. Ketika yang punya rumah itu menyuruh kita kembali maka kita harus kembali. Tidak bisa maksa. Tidak boleh pakai perasaan. Sekarang kebayang nggak kalau kemudian yang akan kita kunjungi adalah rumah Allah. Lalu hanya karena kita merasa memiliki uang, kita merasa layak mendapatkan fasilitas sebesar uang tersebut. Itu yang menurut saya harus hati-hati bagi para calon jamaah, juga bagi kita ya, bagi kami pengelola. Harus siap sejak calon jamaah itu mendaftar, mendengarkan segala padahal kita juga deg-degan. Kita juga deg-degan pada saat ngurus tiket, deg-degan terutama pada saat ngurus visa gitu ya. Saya tadi ya sedikit punya pengalaman itu. Tapi bagaimana kami pengelola itu harus ingat bahwa ya ini ujian. Betul. Tidak bisa juga terus kemudian tidak bersabar menghadapi segala rengekan jamaah gitu ya. Terus tadi kalau Bu Ufa bahas tentang masalah edukasi. Edukasi itu sangat penting bagi kita pengelola karena memang calon jamaah itu perlu didampingi menurut saya. Perlu dipahamkan bahwa itu dia bahwa kita sedang sama-sama ikhtiar untuk mengunjungi rumah Allah gitu ya. Maka luruskan niat lalu kemudian pantaskan diri. Karena hanya Allah yang tahu ya, apakah niat sesungguhnya kita sampai ke sana, terus kemudian dari hal kecil ya, misalnya uang yang digunakan, apakah kita memang pantas sampai ke sana, gitu. Itu harus hati-hati. Saya mengamatinya seperti itu, Mas Jojo. Lakukan saja itu ikhtiar maksimal tersebut, maka biarkan nanti Allah yang menilai. Masya Allah. Biar Allah ini apakah kita sudah pantas. Alhamdulillah saya hajinya juga furoda ya Mas. Masya Allah. Sehingga kalau dibilang furoda itu tanpa antri, betul tanpa antri secara manusia. Tapi sesungguhnya kita sedang mengantri apakah Allah berkehendak kita kunjungi. Lagi-lagi seperti itu. Karena ketika Allah tidak berkehendak, walaupun sudah daftar, visa tidak akan keluar. Dan ketika visa tidak keluar, siapa yang mau disalahkan? Tidak ada. Cukup memastikan bahwa pengelola itu amanah. Itu saja. Ketika pengelola itu sudah amanah, maka semuanya kita berserah. Masya Allah. Kecuali memang pengelola ya, dalam tanda kutip ya. Itu ikhtiar kita tetap. Pengelola yang tidak amanah sehingga akhirnya timbul gini gitulah ya. Jadi ya memang butuh berlapang dada. Ikhtiar tetap maksimal. Lalu kemudian tadi itu pantaskan. Pantaskan diri kita untuk menjadi tamunya. Sehingga apapun nanti cara Allah untuk menerima kita, entah itu mau memudahkan, entah itu mau menyulitkan, entah itu mau memudahkan di awal, dipersulit di perjalanan atau kebalikannya, semoga kita dalam selalu kondisi baik karena hanya dengan iman ya kita bisa menyikapi apapun kondisi. Enak ya disikapi dengan syukur sehingga itu baik, sulit juga disikapi dengan sabar sehingga itu juga baik. Masya Allah, Sobat Fresnel, sebuah closing statement yang luar biasa dari Ibu Nia bahwa kita memang harus selalu berhusnuzon ya kepada Allah. Kita harus selalu berprasangka positif kepada Allah karena betul kata Bu Nia adalah
yang dikunjungi di sini adalah tuan rumahnya ada Allah sendiri begitu kan. Bagaimana kita sebagai jamaah yang ke sana gitu kan, ketika tidak dipersilahkan, ya kita juga istilahnya ya biarkan Allah lah yang mengundang kita. Betul kata Bu Nia tadi, bersabar, pantaskan diri gitu kan. Bukan hanya karena kita punya duit bermiliar-miliar terus kita mengklaim diri kita bahwa kita pantas untuk berhaji, berumroh. Tidak seperti itu. Tugas kita adalah coba terus berintrospeksi, terus berbenah diri, pantaskan diri, dan memang mudah-mudahan ridhonya Allah itu turun ketika memang dari awal kita niat sampai kita pulang lagi setelah umroh ataupun haji, semoga ada keridhoan dan memang mabrur di situ gitu ya Bu Nia. Jadi Allah memanggil yang mau ya. Betul, bukan yang mampu. Hanya yang mampu. Betul. Karena begitu banyak kan cerita-cerita orang-orang yang tidak mampu, tapi justru Allah tahu karena mereka sungguh ingin datang, maka selalu Allah ada mudahkan. jalan lain. Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau tidak ada alasan untuk berputus asa. Betul. Setiap umat muslim jika ditanya mau, mereka pasti mau. Tapi sebesar apa kemauan mereka itu berbeda-beda gitu kan. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan jika kita berkaca kepada firman-Nya Allah gitu ya, kalau misalkan kita benar-benar sudah benar-benar bertakwa, Allah akan kasih jalan di luar yang kita tidak duga, seperti itu. Masya Allah Sobat Fresnel, alhamdulillah tidak terasa kita udah ngobrol panjang lebar bersama dua wanita hebat di sini. Jadi Masya Allah kepada Sobat Fresnel yang berada di area Pancoran Mas, Depok dan sekitarnya, barangkali sudah memiliki azam untuk bisa berumroh atau untuk berhaji atau bahkan untuk melakukan rihlah dunia, bisa langsung datang aja di sini. Kontak Ibu Nia, kontak Ibu Ulfa. Nanti kontaknya kita share di deskripsi di bawah gitu ya. Alamatnya juga nanti akan kita share di deskripsi di bawah. Jadi jangan lupa untuk daftar umroh haji di sini aja ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Nia, Bu Maria Ulfa atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih juga Barokallah atas pembukaan mini cabangnya. Kita mohon doa dari seluruh Sobat Fresnel, semoga kita selalu amanah, semakin amanah dan selalu dikuatkan, dan semoga segala urusan kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Baik Sobat Fresnel, terima kasih telah menyaksikan podcast Dari Hati ke Haji spesial edisi mini cabang. Saya Jojo Kristianto mewakili seluruh yang bertugas, mohon undur diri. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.